Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel The Picon News, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Jadi peristiwanya kronologisnya seperti ini. Ada mobil Ferrari ngebut, mungkin namanya juga mobil sport. Ini di daerah Jawa Timur. Tiba-tiba ada mobil Fortuner dari sebelah kiri potong ke kanan. Begitu. Potongnya deket mungkin. Mungkin sopir Ferrari ini sedikit santai, tidak fokus, kaget, akhirnya dia langsung ambil kanan, tabrak pembatas jalan. Terjadilah kecelakaan. Seolah-olah ini kecelakaan tunggal, tapi ini kecelakaan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan orang lain terhadap cara-cara berkendara, khususnya di jalan tol. Saya bacakan dulu beritanya, dilansir dari kompas.com. Belajar dari kasus Ferrari ringsek di tol, ini fotonya. Ini etika pindah lajur di jalan tol. Kejadian pengemudi mobil berpindah jalur di jalan tol secara sembarangan dan mendadak kembali terjadi. Kali ini korbannya ialah suatu Ferrari warna merah bernomor polisi ini. Menurut keterangan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, kejadian terjadi di ruas tol Juanda arah Waru Surabaya kilometer 5600 jam 9:25 pagi hari Minggu. Pada insiden ini pengemudi sport car kaget dia. Mungkin dia santai, lagi sambil dengar musik, nyanyi-nyanyi atau ngobrol atau telepon, santai lah, tidak fokus. Kaget karena adanya Toyota Fortuner yang tiba-tiba pindah lajur ke kanan, tepat di depannya, hingga dia langsung banting setir dan menabrak pembatas jalan. Saya lanjutkan. Kendaraan Fortuner tiba-tiba pindah ke lajur kanan. Agar peristiwa serupa tidak terjadi, ada baiknya pengemudi memahami etika pindah lajur di jalan tol, sebagaimana dikatakan Training Director The Real Driving Center. Memang beberapa pengendara itu kadang-kadang memang nggak bawa etika ya. Jadi tidak pikir kondisi orang lain. Bagaimana kalau orang lain ini remnya blong atau orang yang kita potong ini kondisinya sedang tidak fokus seperti kejadian itu, maka bisa terjadi kecelakaan. Walaupun dalam hal ini si Fortuner ini yang nggak sopan nih yang Fortunernya. Walaupun si Fortuner ini tidak kena tabrak, tapi kan kasihan orang lain kondisinya. Gara-gara kita istilahnya songong, orang lain jadi korban gitu. Secara umum ada dua tahapan yang harus dilakukan pengemudi jika mau berpindah lajur di jalan tol. Pertama, menyalakan lampu sein. Kemudian cek spion untuk memastikan kendaraan di belakang berada pada ujung dalam bawah spion. Jadi ini rekomendasinya, ketika kita mau ambil lajur lain atau pindah lajur, selain sen memang kita harus cek spion. Saya pikir ini basic ya. Kalau seorang pengendara tidak tahu ini parah gitu. Berarti ini sembarangan banget orangnya. Bila melihat spion sudah aman, jangan langsung berpindah jalur. Pengemudi harus menengok sesaat
karena bisa saja ada mobil yang terjebak di blind spot kendaraan. Memang ini bisa saja terjadi. Saya sering kalau mengendara, kita mau pindah lajur, kalau di spion sepertinya nggak ada gitu, tapi tiba-tiba nongol dari kiri. Apakah dia terlalu ngebut, atau bisa jadi memang dia yang sebelumnya di jalur saya. Contoh, saya mau ambil kiri, saya sebelumnya lihat spion kiri, nggak ada kendaraan. Tiba-tiba pas saya mau belok, ada kendaraan nongol dari kiri. Mungkin dia ini ngebut, tapi kalau ngebut nggak mungkin sengebut itu. Mungkin dia ini sebelumnya berada di belakang saya, tapi dia juga mau potong saya dari kiri. Ini yang dikhawatirkan. Jadi memang kita harus lihat bukan hanya spion luar, tapi juga spion di dalam juga. Ada mobil apa enggak, jangan-jangan ada mobil mau ngesen, kita harus tunda dulu gitu. Jadi jangan berebut. Jika memang aman, baru boleh pindah jalur. Pengemudi yang memang sudah menyalakan sen tapi tidak cek spion, jangan merasa aman-aman saja, karena pengguna jalan tidak semuanya waspada akan kondisi mobil lain yang mau pindah lajur, sehingga bisa terjadi tabrakan. Jadi walaupun kondisi saya sedang fit, fokus, tapi belum tentu orang lain yang di depan, di kanan atau di kiri fokus. Bisa saja dia sedang mengantuk atau sedang tidak fokus teleponan gitu, mabuk misalnya. Yang sebelumnya saya mau ambil kiri, saya lihat aman-aman saja, ternyata mobil yang di sebelah kiri jarak satu jalur dari saya mau ambil kanan juga, atau dia oleng, karena ngantuk oleng, dia ke kanan, terjadilah. Memang ya ketika di tol, karena kecepatan tinggi, meleng sedikit, jaraknya sudah jauh, 1 detik itu bisa parah. Ada orang meleng karena ngantuk sedikit saja, kita disenggolnya, bisa fatal kecelakaannya. Maka sebelum berpindah lajur, pastikan juga kendaraan lain memberi ruang untuk mobil kita. Dengan begitu kendaraan bisa berpindah lajur dengan aman dan tidak membuat kaget kendaraan lain. Memang kadang-kadang di jalan tol itu gagah-gagahan. Kalau mobilnya lebih gede, dia merasa lebih gagah. Ketika ada mobil yang lebih kecil, misalnya mau potong, itu nggak dikasih jalan sama dia. Itu sering terjadi, saya lihat. Seperti itu harus dihindari ya pemirsa, karena walaupun kita mobilnya besar, tabrakan dengan mobil kecil, kita lebih aman, itu tidak. Kasihan juga orang lain yang kendaraannya lebih kecil. Maksudnya akan sama-sama terjadi kecelakaan dan sama-sama dirugikan ketika terjadi kecelakaan. Nah, apalagi kalau hujan di tol, sering ada hujan, angin kuat, itu jalan nggak kelihatan. Jadi kita harus hidupin lampu bagian belakang, karena di belakang belum tentu bisa lihat kendaraan kita kan, gitu. Artinya kita harus pikir kondisi orang lain. Mungkin kendaraan kita aman, sudah servis, masih baru, tapi kendaraan orang kan belum tentu. Bisa jadi remnya blong, bisa jadi mobil yang di depan, bisa jadi tiba-tiba dia pecah ban. Artinya kita harus jaga jarak. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua berita ini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana pendapat pemirsa tentang peristiwa ini? Silahkan komen di bawah ini, dan link-link berita saya akan share di kolom deskripsi. Jika pemirsa dengar suara teng-teng, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis.
Demikian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.